Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Anila Rauza. Channel ini akan selalu memberikan informasi dan motivasi untuk kamu yang bercita-cita ingin menjadi prajurit TNI. Senang sekali kembali hari ini saya bisa menyapa sahabat chassis semuanya. Bagaimana kabar kalian? Semoga tetap sehat dan bugar. Dan pada video kali ini kita akan membahas seputar rekrutmen Bintara dan Tamtama TNI Angkatan Laut gelombang 2 tahun 2023. Dan hari ini tanggal 9, artinya untuk jadwal validasi tentu sesuai jadwal yang tertulis akan berakhir pada tanggal 10 Agustus esok hari. Namun saya yakin untuk adik-adik semuanya pasti sudah melaksanakan daftar ulang atau validasi, paling lambat adalah hari ini ya. Dan tentu sudah tahu kapan harus kembali. Selanjutnya para chassis akan segera mulai menghadapi rangkaian materi seleksi penerimaan Bintara ataupun Tamtama. Ada satu hal yang perlu adik-adik garis bawahi yang harus menjadi perhatian. Pada seleksi ini kalian yang pertama akan menghadapi yang namanya tes kesehatan atau pemeriksaan kesehatan 1. Dan biasanya pada pemeriksaan kesehatan ini banyak sekali yang akan gugur ya. Kenapa mereka gugur? Ya, pastinya kesehatannya tidak memenuhi persyaratan sebagai calon prajurit TNI Angkatan Laut. Jadi saya menghimbau untuk adik-adik chassis yang akan menghadapi seleksi agar mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin, terutama jaga kesehatan kalian sebaik-baiknya di rumah, jaga pola makan, jaga istirahat dan olahraga teratur. Itulah salah satu cara untuk selalu menjaga kondisi tubuh kalian agar selalu dalam kondisi yang sehat. Selanjutnya akan saya berikan informasi gambaran untuk kalian, terutama yang belum pernah mengalami atau belum pernah menjalani tes kesehatan. Kira-kira apa saja yang akan diperiksa, kita akan berikan sedikit gambaran di dalam video ini agar adik-adik chassis memiliki gambaran kiranya harus mempersiapkan apa saja. Ya, untuk pemeriksaan kesehatan tentu yang pertama ada penimbangan berat badan dan juga tinggi badan ya. Harus diingat untuk tinggi badan minimal bagi calon prajurit laki-laki adalah 163 cm ya untuk tinggi badan minimalnya dengan berat badan yang seimbang. Kemudian selanjutnya ada pemeriksaan kesehatan mata ya. Kesehatan mata ini meliputi ada pemeriksaan ketajaman mata, kemudian kesehatan pengecekan apakah ada plus, minus, katarak, silinder dan kelainan yang lainnya itu akan diperiksa. Kemudian setelah itu ada pemeriksaan THT atau telinga, hidung dan tenggorokan ya. Di situ juga akan diperiksa kesehatan telinga, hidung, tenggorokan kalian, apakah ada kekurangan atau tidaknya. Selanjutnya ada pemeriksaan kesehatan gigi ya. Untuk pemeriksaan gigi ini perlu yang harus kalian tahu ya. Tidak boleh ada gigi tumpuk atau gingsul, kemudian tidak boleh ada gigi berlubang ya. Kemudian apakah boleh gigi dicabut? Untuk gigi boleh ada dicabut, tapi gigi belakang atau gigi geraham ya. Kalau gigi depan itu tidak boleh. Misalkan kalian ada satu gigi geraham yang dicabut itu tidak apa-apa. Namun lebih baik kalau dipasang gigi palsu ya. Kalau gigi geraham kalian ada yang dicabut. Yang penting jangan sampai ada yang berlubang. Kalau ada satu saja yang berlubang ini akan menjadi masalah. Selanjutnya turun ke bawah ada pemeriksaan kulit juga ya. Jangan sampai kulit kalian ada kadas, kurap, panu dan lain sebagainya. Kemudian kalau bisa yang bagi yang memiliki jerawat-jerawat ya gimana caranya supaya jerawat itu bisa hilang ya. Silakan dijabarkan sendiri. Atau mungkin adik-adik bisa menggunakan produk-produk untuk pembersih kulit ya, terutama untuk wajah supaya wajah kalian tidak berjerawat pada saat tes kesehatan nanti. Untuk produk pembersih wajah saya punya rekomendasi yang akan saya sertakan di deskripsi. Lanjut ada pemeriksaan bagian genitalia ya. Salah satunya ada pemeriksaan apakah kalian memiliki varikokel atau tidak bagi yang laki-laki. Kemudian pemeriksaan dubur ya, apakah ada ambeien atau tidaknya itu akan diperiksa. Selanjutnya ke bawah lagi ada pemeriksaan varises ya. Nah untuk varises ini biasanya tidak disadari ya ada memiliki varises untuk chassis. Bagi yang tidak melaksanakan general check up biasanya tidak tahu kalau di betisnya ada varises ya. Dan ini tentu kalau varisesnya sudah ke tingkat sedang apalagi tingkat berat ini bisa menggugurkan kalian.
Selanjutnya ada pemeriksaan tensi darah ya. Untuk pemeriksaan tensi darah ini juga perlu diwaspadai karena bisa saja tensi kita itu tiba-tiba tinggi. Banyak penyebabnya, mungkin karena kurang istirahat, kemudian terlalu banyak mengkonsumsi asin-asin itu juga bisa memicu tensinya tinggi ya. Untuk tensi normal itu antara 110 sampai dengan 130/80 ya adik-adik. Jadi usahakan tensi kalian berada di kisaran itu, jangan sampai di atasnya ataupun di bawahnya. Kalau di bawahnya tentu darah rendah itu juga tidak boleh. Jadi pastikan tensi kalian selalu dalam kondisi normal, dijaga ya. Apalagi kalau misalkan besok ada tes kesehatan, istirahatnya cukup ya, dan kurangi makan makanan yang berlemak supaya tensinya tetap normal. Nah itu tadi untuk beberapa materi tes kesehatan 1. Selanjutnya untuk tes kesehatan 2 ini yang dicek adalah bagian dalam tubuh ya. Di sana ada pemeriksaan laboratorium ya, pengecekan darah dan urin ya. Di situ selanjutnya juga ada pengecekan EKG atau rekam jantung. Kemudian ada pemeriksaan HIV dan beberapa item lainnya. Jadi disiapkan dan dijaga kesehatan baik-baik di rumah. Selanjutnya ada juga ronsen ya untuk kesehatan 2. Bagi adik-adik yang masih menjadi ahli hisap atau perokok, ya kalau kalian ingin masuk TNI, saya sarankan dikurangi atau kalau bisa dihentikan dulu rokoknya supaya pada saat nanti pemeriksaan ronsen paru-paru kalian bersih ya. Saya rasa tidak masalah ya, berhenti merokok dulu minimal sebulan ini lah, jangan merokok dulu supaya paru-paru kalian bersih. Karena apabila kalian lolos pada seleksi tingkat daerah, nanti kalian di tingkat pusat juga ada pemeriksaan kesehatan ulang ya. Jadi pastikan sampai kalian benar-benar dinyatakan lolos menjadi prajurit TNI, usahakan jaga betul-betul kesehatan tubuh kalian ya, luar dalam. Dan ini tentu selain untuk lolos seleksinya juga supaya pada saat nanti kalian melaksanakan pendidikan atau berdinas, kalian juga tetap memiliki tubuh yang sehat. Nah itu tadi adik-adik sebagai gambaran informasi apa-apa saja yang akan diperiksa. Apa yang saya sampaikan ini mungkin bisa kurang ya, karena ada lagi mungkin item-item yang akan diperiksa. Tapi setidaknya sebagian besar adalah yang saya sebutkan di dalam video ini. Jadi silakan dipersiapkan diri dengan baik, jaga kesehatan ya. Terutama bagi yang pertama kali mengikuti seleksi atau penerimaan ini. Jadi kalian bisa tahu kira-kira apa saja nanti yang akan diperiksa lewat video yang saya berikan ini. Jangan lupa di-share ke teman-temannya supaya teman-teman kalian juga bisa mendapatkan informasi ini. Terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan sampai berjumpa di informasi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam komando.